Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardia Fatsya, NPM akhir 095, mata kuliah Governance Digital kelas I dengan dosen pengampu Ibu Okta. Hari ini saya akan melakukan pemaparan untuk pemenuhan tugas EHS saya dengan judul Analisis Implementasi Layanan Publik Digital di Indonesia melalui aplikasi M-Paspor. Yang pertama yaitu latar belakang. Transformasi digital pemerintahan menjadi agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Salah satu sektor yang mengalami digitalisasi adalah layanan imigrasi, khususnya pelayanan paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor sebagai inovasi e-government untuk mempermudah pengajuan paspor, mengurangi antrean, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Fungsi dan tujuan dari M-Paspor. M-Paspor merupakan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pengajuan permohonan paspor secara daring, meliputi pengisian data, unggah dokumen, pemilihan kantor imigrasi, dan penjadwalan kedatangan. Penerapan M-Paspor bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, mengurangi antrean fisik, meningkatkan efisiensi proses, serta memberikan kepastian waktu layanan sesuai kebijakan dari SPBE. Penerapan M-Paspor di lapangan. Jadi, penerapan e-paspor memudahkan masyarakat karena pengajuan paspor dapat dilakukan secara daring. Sementara kedatangan ke kantor imigrasi hanya untuk verifikasi, wawancara, dan perekaman biometrik. Namun, layanan ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kuota, gangguan teknis aplikasi, serta perbedaan literasi digital dan kualitas akses internet. Dari sisi aksesibilitas, M-Paspor belum sepenuhnya ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para lansia dan kelompok dengan keterbatasan digital, sehingga pemerintah tetap menyediakan layanan langsung sebagai alternatif. Selain itu, pengelolaan data pribadi dalam M-Paspor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan dari data penggunanya. Pemenuhan prinsip governance digital dari aplikasi M-Paspor. Aplikasi M-Paspor telah menerapkan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi terkait persyaratan, prosedur, alur pelayanan, dan pembayaran paspor secara digital. Namun, prinsip partisipasi publik masih terbatas karena belum tersedia mekanisme umpan balik dan evaluasi layanan yang terintegrasi secara terbuka. Dari sisi akuntabilitas, M-Paspor memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme verifikasi langsung di kantor imigrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari layanannya. Sementara itu, integrasi layanan masih bersifat internal dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem lintas instansi, padahal keterpaduan layanan merupakan elemen penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan digital. Selanjutnya yaitu saran dan perbaikan. Peningkatan layanan M-Paspor dapat dilakukan melalui penyediaan sistem antrian tunggu dan notifikasi kuota, peningkatan stabilitas aplikasi, penguatan transparansi perlindungan data pribadi, pengembangan fitur partisipasi publik, serta peningkatan integrasi layanan lintas instansi agar pelayanan lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu penutup. Aplikasi M-Paspor menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik melalui penerapan e-government di bidang keimigrasian. Secara umum, M-Paspor telah meningkatkan efisiensi layanan, memberikan kepastian prosedur dan biaya, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pada level operasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait pemerataan akses, partisipasi publik, integrasi lintas instansi, serta keterbukaan data layanan. Oleh karena itu, pengembangan M-Paspor perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan governance digital yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.